Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarwati Aulia Rahmani, NPM 720212995. Di sini saya akan menjelaskan resum mengenai materi ke-6, yaitu keberatan dalam pajak. Pengertian keberatan sendiri dalam UU KUP pasal 25, pasal 26 dan pasal 26A maupun PMK 9 2013, STDTD PMK 202 2015 tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit. Namun secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan Ditjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak. Biasanya, wajib pajak yang menempuh upaya hukum melalui pengajuan keberatan pajak tidak puas dengan penetapan jumlah rugi, total jumlah pajak, dan jumlah potongan pajak yang diputuskan petugas pemeriksa. Selanjutnya, cakupan keberatan pajak. Keberatan pajak yang disampaikan wajib pajak biasanya diajukan atas yang pertama surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, dan kedua surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang keempat surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan yang kelima yaitu pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Selanjutnya, dasar hukum surat keberatan pajak. Keberatan pajak adalah mekanisme resmi yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Oleh karenanya, pengajuan keberatan pajak memiliki dasar hukumannya sendiri, yakni yang pertama pada pasal UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 PMK 3 2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan penyempurnaan dari Nomor 9 PMK 03 2013. Selanjutnya, syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Yang dapat mengajukan keberatan yang pertama yaitu bagi wajib pajak badan oleh pengurus, yang kedua bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang ketiga pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir di atas. Selanjutnya, jangka waktu pengajuan keberatan. Yang pertama, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Yang kedua, surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Yang ketiga yaitu surat keberatan yang dikirim melalui pos atau harus dengan pos tercatat, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Jika lewat dari 3 bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi juga membolehkan jangka waktu lebih dari 3 bulan jika dalam keadaan di luar kekuasaannya. Inilah klausul yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dari pelaksanaan penagihan pajak. Selanjutnya yaitu pengertian banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukan, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Syarat pengajuan banding yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Terakhir yaitu yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Yang ketiga, kuasa hukum dari butir di atas. Pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang kedua, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat dilakukan kembali. Sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.